يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك مشتي حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك في مسجد المبارك مسجد الفتح. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. Al-mukarramun wal muhtaramun segenap para pimpinan, para kepala, para ketua, atasan, lebih khusus pengurus Masjid Al-Fat. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun akhina fillah, Ustaz Latif, Ustaz Amir, serta para jamaah yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang, amin. Dan bubar nanti dari majelis ini kita diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada di muka bumi ini, sekalipun di hujung bumi maupun di dalam hujung lubang bumi, kita tetap diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Biar bagaimanapun maksiat kita, biar bagaimana banyak pun dosa kita, tetap Allah berikan nikmat kepada kita. Karena Allah tidak pernah memilih kasih. Yang berdosa dapat pahala, dapat ampunan, dapat perhatian Allah. Yang ahli ibadah pun mendapatkan kenikmatan Allah. Semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Itu nikmat istiqamah iman dan Islam yang di dalam hati kita. Alhamdulillah malam hari ini Allah istiqamahkan iman kita sehingga kita masih mau memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin membahas Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa kita pandang dengan akal kita. Karena ayat itu mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Belum dibahas ke sidratil muntahanya. Masih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari kota Mekah ke Palestina kurang lebih 3 bulan naik onta. 3 bulanan naik onta. Kala cuti karyawan. 3 bulan dari Mekah ke Palestina. Kalau perjalanan Rasulullah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna menurut bahasa Isra itu jalan pada waktu malam
ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Itu Isra. Kalau ada anak muda keluar malam, ngapel, Isra namanya. Kalau ada suami istri bertengkar, istrinya pun ambil pakaian bungkus keluar, ditanya tetangganya, "Bu, mau kemana?" "Mau Isra." Jalan malam tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, pendek. Tidak bisa diukur dengan akal. Terlalu kecil otak kita mikirnya. Otak kita kecil, jadi enggak mampu memikirkannya. Sehingga Rasulullah SAW malam itu diperjalankan, Isra itu diperjalankan, Allah yang mau. Kalau sudah Allah yang mau, enggak mampu otak ini untuk memikirkannya. Allah yang mau, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Satu contoh, kita di sini ini semua ada. Saya ada. Kalau akal berkata, kenapa saya ada? Karena ada emak, ada bapak. Disebabkan emak sama bapak, akibatnya anak. Lahir anak. Itu kalau dibilang akal. Tapi kalau pakai iman, diukur pakai iman, tuh Nabi Adam enggak punya emak, enggak punya bapak. Allah mau ada. Nabi Allah Isa, Maryam perempuan suci solehah tanpa suami, hamil, lahir Isa. Kalau Allah mau, ada. Tapi kalau dipikir dengan akal, enggak mampu. Makanya sekarang perempuan enggak mau kalah saing sama Maryam. Enggak mau kalah saing. Mudah-mudahan semua yang jomblo dapat istri yang solehah. Banyak yang jomblo di sini. Ya salam. Mau satu masjid Al-Fa'ad. Masya Allah. Nah, Isra itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara zahir perjalanan jauh itu naik onta 3 bulan kurang lebih. Ontanya VIP, bukan onta tua. 3 bulan jaraknya. Akan tetapi karena Allah yang mau, tidak satu malam suntuk Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa, ke Sidratil Muntaha, 7 lapis langit ditembus, langsung ke Sidratil Muntaha, langsung ke Mustawa, ambil hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turun kembali. 1/3 malam saja perjalanan Nabi Muhammad sampai. Allah mau. Kalau Allah sudah bilang kun, kun. Yang jaraknya jauh dipendekkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Allah pengen mau menjadikan kita di sini menjadi orang yang soleh, gampang. Tinggal Allah yang atur kun. Tapi kenapa Allah belum jadikan kita ini orang yang benar-benar taat seperti para ulama-ulama terdahulu, leluhur-leluhur kita? Allah tahu hati kita nih 50-50. Sebentar ke dunianya, sebentar akhiratnya. Dulu akhiratnya loss. Dunianya setengah mati masuk dalam selah hati. Leluhur-leluhur kita, ulama-ulama kita. Maka Rasulullah SAW, subhanalladzi asra, diperjalankanlah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan oleh Allah, namanya Mi'raj, ke Sidratil Muntaha. Langit demi langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratil Muntaha. Lihat sana, lihat sini, banyak beraneka ragam rahasia di langit yang Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah SWT. Kalau mau dibaca, jam 12 lah selesai. Kalau mau dicerita mendetail, panjang kisah. Jadi kita ambil hikmah intinya saja.
Antum enak duduk, saya ini kan berdiri ini. Kalau saya duduk tidak bisa. Minta maaf, saya ini ada sakit. Kalau duduk lama tulang ekor saya itu sakit. Jadi kalau duduk lama sudah mulai sakit, saya putar lagi pusing. Jadi takut mengganggu. Ya. Mudah-mudahan antum sehat semua. Jadi awal kalimat subhanalladzi, Allah Maha tahu. Kalau dia sudah dirahasiakan Allah berikan maha kekuasaannya, diperlihatkannya sama manusia, itu perjalanan Nabi Muhammad. Makanya Allah itu enggak memuji dirinya pada saat mengeluarkan ayat itu. Beda dengan Sahibul Kahfi. Kalau Sahibul Kahfi awal ayat alhamdulillahilladzi. Tapi kalau sudah yang Allah memberikan kekuasaan dengan Nabi Muhammad, jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, jumpa dengan Allah, dengan zahirnya, dengan batinnya, dengan ruhnya. Allah awali buka subhan, maha suci Allah. Kita tanya, kenapa enggak alhamdulillahilladzi asra? Maha puji bagi Allah yang telah memperjalankan seorang hamba, yaitu Sayyidina Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah tidak memasang maha puji untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dirinya, tapi justru di maha suci. Segala puji bagi Allah enggak, tapi Allah pasang maha suci. Allah tahu nanti akan kejadian ketika Nabi Muhammad kembali pulang jalan masuk kembali ke kota Mekah dengan membawa hadiah solat. Allah tuh tahu pasti akan menjadi fitnah yang sangat besar. Karena manusia itu lebih banyak memikirkan secara akalnya, bukan pakai imannya. Karena masa itu masih sedikit yang beriman sama Nabi Muhammad SAW. Ada separuhlah yang beriman, cuma masih tipis kayak kulit bawang. Tipis. Nah, ketika Rasulullah sudah sampai mengambil itu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dijelaskan dalam Maulid Ad-Diba'. Al-Imam Al-Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i, beliau mengatakan ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nadhara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Dibahas sama Imam Abdurrahman Ad-Diba'i, ar-raqi ila hadratil malikil wahhab, dia dihadirkan oleh Allah sampai ke langit, berjumpa dengan Allah. Hatta nadhara ila jamalihi bila sitrin wala hijab, sehingga dia memandang Allah tanpa satir, tanpa tabir, tanpa penghalang. Langsung Nabi Muhammad memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulia enggak Nabi kita, Nabi Muhammad? Bayangin Nabi Musa minta pengen lihat Allah Subhanahu wa taala di atas gunung Tursina, cahaya Allah saja yang sedikit keluar sudah pecah tuh gunung Tursina. Nabi Muhammad kenapa tidak? Allah yang mau, Allah yang pengen, Allah cinta Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mampu melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad enggak pernah cerita bagaimana rupanya Allah, bagaimana wujudnya Allah, bagaimana bentuknya Allah. Karena itu sudah bainahu wa bainallah, antara Nabi Muhammad sama zatnya aja yang tahu. Kita cukup enggak sampai di situ sudah. Adapun Sidratul Muntaha, semua arwah-arwahnya para nabi mentoknya di Sidratul Muntaha, enggak ada ke depan lagi. Naik ke atas sana sudah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi kisahnya. Sampai di Sidratul Muntaha saja. Kalau sudah naik ke a'la, ke mustawa, semua itu sudah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita pikirkan, tapi hanya kita pikirkan begitu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, begitu lemahnya kita. Wa hakadha, maka Allah mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, supaya Allah tetap mensucikan peristiwa Isra Mi'raj ini sampai saat ini. Enggak dibengkokkan. Tidak ada yang mampu untuk menghilangkan sejarah ini. Kenapa? Allah yang mensucikan sampai saat ini. Hingga umat Nabi akhir zaman. Kita nih, sampai anak cucu kita.
Lalu sudahlah sampai bi abdihi. Syuf, ada bahasa hamba. Hamba di situ tuh kalau sudah kalimat bahasa hamba berarti jasad sama ruh. Jasad sama ruh. Berarti Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah dalam keadaan terjaga seperti kita nih saat ini. Duduk termenung, datang malaikat Jibril sama Mikail, langsung bawa Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratil Muntaha, melewati 7 lapis langit. Dalam keadaan jaga. Tidak ada ruh, tidak ada ruhnya saja. Bukan mimpi, bukan ruh Nabi Muhammad. Tapi hamba, jasad beserta ruh. Atau jasad saja, tidak ada ruh. Oh, mayat itu. Kalau jasad tanpa ruh, oh itu bangkit itu. Ini Nabi Muhammad jalan diperhambakan. Saking kalimat bahasa hamba dalam Al-Quran itu adalah panggilan yang sangat mulia untuk Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, kenapa Allah tidak panggil Muhammad? Atau Allah tidak panggil Habibi, kekasihku? Tapi Allah bilang bi'abdihi. Kenapa bi'abdihi? Dengan seorang hamba. Kenapa? Karena di dalam diri Nabi Muhammad ada sifat kesempurnaan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih kalau sudah paham tentang menghambakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka barulah kita tahu yang maknanya man arafa nafsahu arafa rabbah. Tuh, kan ada tuh kalimat tuh. Man arafa nafsah, barang siapa yang kenal dirinya, arafa rabbah, dia pasti kenal Tuhannya. Datang orang yang baru membaca ayat itu, membaca kalimat itu, oh, selama ini saya ini tidak pernah kenal diri saya siapa. Kenal dirimu. Kau kenal kau? Saya. Iya. Siapa? Zakaria. Bukan. Kau ini kenal tak dirimu? Kalau kau belum kenal dirimu, wah sia-sia kau sholat. Kenapa? Allah enggak kenal kau. Inilah yang menghalang untuk ibadah. Kalau kesalahpahaman. Man arafa nafsah arafa rabbah. Imam Nawawi dalam kitab fatawinya beliau mengatakan makna man arafa nafsah bid-dha'f. Bid-dha'fi dengan lemahnya kita. Bil iftikar, yang selalu bermunajat kepada Allah, punya hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyalah, yang memperhambakan diri kita dengan Allah. Kalau sudah dia tahu kalau makna man arafa nafsah, dia lemah, dia punya hajat dengan Allah, dia tak mampu memberikan hajat orang lain, sedangkan dia masih membutuhkan hajat, lalu dia memperhambakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, arafa rabbah, barulah dia kenal Tuhannya bikuwah, Allah yang maha kuasa. Warrububiyah, yang dipersembahkan, yang kita menghambakan diri kepadanya. Nabi Muhammad sempurna penghambaannya sehingga Allah undang dia sampai ke Sidratil Muntaha, terus naik ke atas jumpa dengan Allah, mengambil satu hadiah yang namanya sholat. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Diriwayatkan sepanjang sejarah panjang busur panah saja Nabi Muhammad itu duduk tahiyat akhir dalam solat, ucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, kemuliaan, keberkahan, kesejahteraan milikmu ya Allah. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan juga atasmu hai Muhammad, dan keberkahan menyertaimu. Nabi Muhammad enggak lupa kita. Assalamu alayna, keselamatan bagi kami para nabi, wa ala ibadillahi sholihin, sama hamba-hambamu yang soleh di muka bumi ya Allah. Didoakan sama Nabi Muhammad depan Allah langsung. Wa kata, nerimalah perintah solat.
Bukan 5 waktu, 50 waktu. Allah kasih 50 waktu. Sudah diterima Nabi Muhammad sam'an wa ta'an, pulang di perjalanan pulang ketemu sama seniornya Nabi Musa. Di bahasa kita aja sudah biar paham kita ya, santai. Ketemu seniornya. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Oh, Nabi Musa. Apa kabar bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ente dari tempat Allah tadi? Iya. Ada dapat hadiah enggak? Dapat. Apa? Salat. Perintah salat. Berapa? 50 waktu. Mak, banyaknya. Tak sanggup. Minta diskon sama Allah. Minta potonganlah sedikit. Tak mampu umat ente. Umat ente pastikan lari kalau ente bawa 50 waktu salat ini. Kembali Jo. Ente kembali saja katanya. Kembali Nabi Muhammad. Dikurangi 5, tinggal 45. Menuju lagi simpangan itu, ketemu lagi sama seniornya. Bagaimana Mat? Sudah dikurang? Sudah. Berapa? 5 dikurang Allah. Berarti tinggal 45 lagi? Iya. Gak sanggup Muhammad. Ente punya umat beda sama umat saya. Umat saya ini tinggi-tinggi besar. Mereka makan madu, minum susu, minum madu. Ente punya umat apa? Makan kangkung, kenjer, ikan asin, gak mampu sholat 45 waktu. Minta kurangin lagi. Pagi lagi, sampai mondar mandir, tinggallah ketetapan Allah 5 waktu. 5 waktu sholat ini, setiap 1 waktu kita lakukan mendapatkan 10 pahala. 5 waktu kita laksanakan 50 pahala. Kembali. Gimana Mat? Sudah dikurangi? Sudah. Sisa berapa? 5 waktu. Masih banyak tuh Mat. Tidak mampu ente punya umat. Umat ente ini makin zaman, makin modern, makin sibuk dengan kedunianya. Mereka akan lupa dengan sholat walaupun cuma 5 waktu. Sudah. Musa, muka saya ini bukan muka tembok, mau bolak balik sama Allah. Malu saya. Udah. Saya mau pengen bawa sudah. Tanggung jawab saya dan saya harus sampaikan kepada umat saya dan saya bagaimana berusaha untuk umat saya bisa menjalankan 5 waktu sholat ini. Turun. Sampai Masjidil Haram Nabi Muhammad, apakah dia langsung menyampaikan, saya mendapatkan perintah sholat 5 waktu dari Allah, langsung mengambil dengan sendiri? Lah, tiada. Justru Nabi Muhammad gitu sampai di Masjidil Haram, duduk termenung mikir, bagaimana caraku nyampaikan sama umatku ini perintah ini. Bingung, diem. Datanglah rombongan Abu Jahal, rombongan Abu Lahab, datang ketemu sama Muhammad dalam keadaan termenung. Mat, ngapain ente sini Mat? Tumben ente menung-menung di sini ngelamun, biasa mondar mandir aja nih. Ada apa? Tadi malam kau kemana? Abu Jahal tanya. Saya tadi pergi ke Masjidil Aqsa tadi malam. Hah? Kemana? Masjidil Aqsa. Palestina? Iya. Kapan? Tadi malam. Kembali sebelum subuh. Wah, Abu Jahal sudah punya otak main. Abu Jahal ini musuhnya Nabi Muhammad bebuyutan ini. Main dah otaknya. Abu Jahal pengen mau ceritakan hal ihwalnya Nabi Muhammad SAW yang dia mengatakan mengaku tadi malam pergi ke Masjidil Aqsa. Belum Sidratul Muntaha ini. Masih ke Masjidil Aqsa sudah dimasalahkan. Bagaimana dengan sholatnya 5 waktu ini? Ini di bawah. Aduh, ini Muhammad ini sudah mulai datang lagi gilanya. Kacau ini. Ini mesti mau dikasih tahu nih siapa ini. Oh, dia tidak cari ketua masjid Abu Jahal. Mau cari ketua masjid, pengurus masjid. Dia enggak. Abu Jahal cerdas. Dia cari orang yang berpengaruh. Kepala Kementerian Agama dia cari. Mana nih? Ini Abu Bakar nih. Itulah contoh Abu Bakar datang. Assalamualaikum. Bakar, ente tahu? Bukannya kau pernah ke Palestina? Iya. Berapa jarak dari kota Mekah ke Palestina? Kurang lebih 3 bulan lah naik onta. Ini betul nih. Ente sudah pernah pergi Masjidil Aqsa? Sudah. Ente tahu bentuk Masjidil Aqsa itu? Tahu. Berapa pintunya? Sekian. Jendelanya ada berapa? Sekian.
Batu keramiknya di bawah itu ada berapa? Model apa bentuknya? Batunya terbuat dari ini. Kubahnya seperti apa? Seperti ini. Ah, ini saya yakin kalau ente bicara begini, percaya saya. Emang kenapa, kata Abu Bakar? Saya mau tanya sama ente dulu. Kira-kira kalau ada orang malam ini pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian dia pulang kembali malam ini, percaya ente? Ah, nggak mungkin, mustahil. Pasti orang gila toh yang bicara. Iyalah, pasti orang gila, kata Abu Bakar. Abu Bakar nggak tahu ini siapa ini. Dimaksud Abu Jahal. Abu Jahal ini licik orangnya. Iya. Memang siapa? Nah, kalau ente bilang tuh gila, setuju saya. Siapa yang jalan tadi malam sampai kembali malam di sini ke Masjidil Aqsa? Siapa orangnya? Murid ente, guru ente Muhammad. Muhammad, diam sudah Abu Bakar. Oh, tunggu dulu. Abu Bakar bilang nanti dulu. Kalau urusan Muhammad, hatta dia 1 menit dari Mekah ke Masjidil Aqsa kembali 1 menit, percaya 100% saya. Ya Allah, kata Abu Jahal, murid sama guru sama gila. Oh, setengah mati mereka mau jebak Sayyidina Abu Bakar. Padahal pertanyaan dalam kepalanya Abu Bakar sudah meludak. Pulang Abu Jahal, Sayyidina Abu Bakar tutup pintu, pergi ke rumahnya Rasulullah SAW. Pengen tahu benar enggak nih? Sampailah, ya Rasulullah, ini ada bahasa kaleng di luar ini. Takut adik mereka ngada-ngada nanti jadi fitnah besar. Kenapa? Saya pengen tanya sama engkau, tadi malam engkau kemana? Ke Masjidil Aqsa. Setelah situ ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril, Mikail bawa saya sampai menghadap Allah, dan Allah memberikan hadiah solat 5 waktu perintah untuk umatku. Diam. Sayyidina Abu Bakar diam. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bukan aku tidak percaya sama engkau. Cuma aku mohon tambahkan keyakinanku. Aku mau tanya sama engkau bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Rasulullah jelaskan pintunya sekian, jendelanya sekian, dindingnya model gini, batunya, lantainya seperti ini, kubahnya kayak gini. Sepanjang Rasulullah menjelaskan Masjidil Aqsa, situ Sayyidina Abu Bakar mengatakan, engkau benar, engkau benar, engkau benar, engkau benar. Begitu terus sehingga dapat gelarlah As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar itu mendapatkan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Jahal sama Abu Bakar ini lettingan. Satu letting. Abu Jahal jangan kira kalau ada holagoh majelis Rasulullah kayak gini dia enggak hadir. Hadir Abu Jahal tuh. Rasulullah ada, para sahabat ada, Abu Jahal ikut hadir di situ. Itu kemunafikannya Abu Jahal. Tapi hidayah tidak diturunkan sama Abu Jahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena Abu Jahal kalau sudah hadir masuk di majelisnya Rasulullah mencari kesalahan Nabi Muhammad. Di mana salahnya lagi nih? Model apa lagi nih? Mau didengar bahasanya nih, salah apa enggak nih? Abu Bakar tidak, setiap duduk di majelis Rasulullah pasti membenarkan dan dia beriman apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga hidayah turun kepada Sayyidina Abu Bakar. Makanya kita kalau hadir di majelis jangan pernah mencari kesalahan satu sama lain di dalam, karena hidayah itu jarang turun sama seperti itu. Loskan hati kita, lempengkan, berharap masuk dalam majelis, niatkan bahwa kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ngaji nih. Maka sudahlah, alhamdulillah mulai tersebarlah solat ini yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi Muhammad memerintahkan solat 5 waktu. Ternyata apa yang dipikirkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam memang benar adanya. 5 waktu solat ujiannya berat sekali. Berat sekali. Kadang-kadang maghrib dapat, isya lolos. Zuhur dapat, asar lepas. Subuh apa lagi? Subuh itu paling ujian yang sangat berat. As-salatu khairum minan naum. Mulai dengar kita.
hujan, petir, guntur nyaring, dingin tambah AC. Ya Allah, gitu mau bangun berbalik begini lihat kutang bini. Entah selimut lempar atau tarik balik selimut. Ujian, cobaan, subuh. Adapun dia bangun subuh jam 5:30. Bini ya bangun bang. Sholat subuh sudah mau siang ini, cepat sudah matahari sudah kelihatan tuh. Ayo bangun sudah. 5:30 sudah. Oh baru bangun. Bangun berabak-rabak. Rabak tiang bukan mengabak bini. Rabak tiang. Pergi sholat subuh berjamaah. Sudah bang dosa ke masjid, sudah nggak ada lagi orang di sana. Selesai sudah wiridannya. Di rumah aja. Abang imam saya makmum. Yang punya bini enak. Bini tukang bangun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bini nyaut amin. Imamnya suami sambil imam depan jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Melihat matahari turun apa belum sudah tuh? Coba. Takut habis subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Aduh, bini ya sudah bilang ya Allah, sudahlah pendek waktu baca Yasin lagi dia. Karena suami mengaji, ustadznya bilang setelah surah Al-Fatihah itu sunnah walaupun 1 ayat. Yasin, Allahu Akbar. Oh, legah bini, alhamdulillah. Kira semua Yasin tadi mau dibaca. Nah, ini akibat ujian dalam melaksanakan sholat itu berat, tapi pahalanya luar biasa, besar pahalanya. Kita hanya numpang 5 waktu sholat saja. Ahli maksiat sehebat apapun maksiatmu, jangan pernah tinggalkan sholat yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sholat itu bisa terkikis maksiat kita, hidayah mudah datang dengan kita. Nah makanya di dalam sholat itu kita tuh meminta. Kan dalam kitab Safinatun Najah, makna sholat itu lugatan ad-du'a. Iya toh? Salat itu arti secara bahasa doa. Kalau doa berarti meminta. Kalau meminta pasti pakai ucapan. Diajarkan ucapannya, tata cara minta dengan Allah dalam salat. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Perkataan, ucapan dan pergerakanmu dibuka, dimulai dengan takbir, ditutup dengan taslim. Cara berdoa sama Allah lewat sholat itu. Nah, angkat takbir. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia jadi makmum, pelan-pelan kan dia sedikit dia punya niat dalam mulut secara lisan, karena itu sunnah. Sholli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati. Kalau subuh kasih rapat-rapat mulut, karena masih kering mulut. Ini kadang-kadang mengganggu tetangga sebelah kalau sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, makanya ada seni dalam sholat kita. Seni dalam sholat itu diajarkan sama Nabi Muhammad biar indah ibadah itu enak dilihat. Imam Syafi'i sudah atur sedemikian rupa bagus hukumnya. Karena kita di bagian Asia nih, kita bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i. Nah, angkat takbir mulai dari sunnah. Kenapa harus diucapkan dengan lidah? Supaya dalam hati nanti wajibnya tepat sebutannya. Allahu Akbar. Saya pergi dari Malinau ke Tanjung Selor sehingga di masjid daerah antara Malinau, ya daerah Sekata situlah. Saya gitu masuk kan pas sholat maghrib situ. Karena saya jamak ini, jamak takdim isya. Jadi saya harus ambil maghrib.
Gitu sudah selesai wudhu, saya masuk masjid, saya melihat ada orang sholat, saya kira dia kayak tenaga dalam dia sholatnya. Allahu Akbar. Saya bilang aneh nih orang. Ada. Saya kira cuma dia yang macam tenaga dalam sholat. Wah. Kali saya pergi terus ke depan, ada yang paling ujung. Allah, orang tua CB sudah. Ini apa ini? Saya belajar sama Habib Sagabi Muhammad bin Idrus bin Salih Al-Jufri. Belajar sama Habib Mutahar bin Salih Al-Jufri. Pergi berangkat ke Darul Mustafa, belajar sama Habib Umar bin Hafid. Pergi pindah ke Zabid, belajar sama Mufti Zabid, Syekh Muhammad Izzi bin Sulaiman Al-Ahdal. Gak pernah saya dapat takbir seperti itu. Kali pulang, mau dibilang batal itu sunnah. Susah. Banyak cara takbirnya nih. Banyak. Padahal Imam Syafi'i mengatakan baina surrati was sadri, letaklah tangan kananmu yang rapi. Coba dirapikan Rasulullah kayak gini, syuf. Ustaz Latif sudah ajar kita di sini. Antara pusat sama dada, kakinya jangan dirapatkan, direnggangkan sejengkal. Ya, model gini. Ya Allah. Ada sholat begini, disentuhnya kaki kita. Kenapa kau sentuh kaki saya nih? Biar setan tak lewat. Lewat setan bokolong sini. Seni ada, sholatnya ada seni. Gini, perempuan dirapatkan, laki-laki dibuka. Ditanya sama ibu-ibu, Ustaz, kenapa laki-laki dibuka, perempuan rapat? Kesian lato-latonya. Perempuan manalah paham. Kita yang binasa. Makanya kita buka renggang sedikit dengan rapi, sudah mulai tegak, mulai bismillahirrahmanirrahim. Buang waswas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usalli, nawaitu an usalli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis niat, habis takbir. Muqarranan artinya itu berbarengan, niat habis, takbir habis, sama-sama. Niat dalam hati itulah yang diminta bikin sah sholat kita. Itu. Nah, diminta cuma 3 saja. Usalli fardal maghribi lillahi ta'ala, atau usalli fardal maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Salasanya enggak perlu, enggak usah. Tadi kan sudah dipan. Supaya enak. Allahu Akbar. 3 itu Allah sudah paham. Dalam hati kita niat itu sudah ada. Kalau dipanjangkan takut terputar-putar, takbirnya belum turun-turun. Allahu Akbar. Niatnya terputar-putar dalam hati. Belum selesai niat, takbir belum turun. Nah, diajarkan sama Nabi. Cukuplah saudara. Allahu Akbar. Sudah mantap niatnya dengan keyakinan. Allahu Akbar. Takbir pun jangan putus. Takbir tidak boleh putus. Dia bersambung terus. Allahu Akbar. Yang dilarang putus itu kalau putus setengah. Allah musibah ini. Musibah. Nah, atau dia tambah tasdid ba-nya. Allahu Akbar. Mau mancing khusyuk, bukan begitu. Itu baru takbir. Coba, kita sudah diajarkan sama Nabi Muhammad, sholatlah dengan baik, dengan sempurna. Safnya dirapikan. Yasufuna fis shalah kasufufi fil qital. Saf-saf itu Rasulullah safnya bahu yang rapat. Sholatnya dengan tenang, suci.
Sebelum solat sucikan dulu, buang hadas kecil, wuduknya kasih sempurna. Kalau sudah wuduk sempurna, istinja sempurna, wuduk sempurna. Sempurna wuduk, sempurna solat. Solat sempurna sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam solat. Lalu ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, saya kan ada majelis di Madinah. Ustaz, saya waktu solat tuh Ustaz, pas tahiyat kedua, ayat tahiyat pertama tuh saya kentut Ustaz. Terus batal ke sholat saya? Batal lah. Ibu kentut. Enggak, maksud saya Ustaz, apakah saya langsung bangun angkat takbir dosa wudhu lagi? Wudhu batal ibu. Jadi saya harus wudhu lagi Ustaz? Iya, harus wudhu lagi. Nah, pertanyaan yang terakhir Ustaz, apa? Kan pantat yang kentut Ustaz. Kok muka yang dibasuh Ustaz? Aneh-aneh ya pertanyaan. Saya bilang, Allah, ini mau bertanya batal wudhu apa gimana? Kan pantat yang kentut Ustaz. Kok muka yang dibasuh? Kenapa enggak pantat dibasuh? Sekarang ibu yang kentut, ibu kentut, pantat yang malu apa muka yang malu? Kita tanya gitu saja. Ibu kentut, pantat ibu kan yang malu atau muka ibu yang malu? Orang tak lihat pantat ibu tapi melihat muka ibu. Oh, ibu yang kentut. Iya, macam-macam. Sampai dalam fikih itu, kentut itu dibagi 3 jenis. Baru tahu. Kentut itu dibagi 3 jenis. 3-tiganya batal. Yang pertama faswatun. Kentut tapi bunyinya kecil. Itu ada. Ada kecil, faswah namanya. Itu orang anteng-anteng aja. Anteng karena enggak ngeluarkan apa-apa. Ada fusayyah. Dalam arti makna fusayyah itu dia kentut tapi enggak ada suara sama sekali. Gitu aja. Tapi bikin gempar orang. Bikin gempar orang. Faswah tak terlalu nyaring. Fusayyah enggak ada suara tapi bikin terhambur orang. Ya. Baunya. Yang ketiga durat, sudahlah dia kentut, nyaring lagi. 3 ini kata Imam Nawawi, Abi Sukawi, 3 ini membatalkan wudu. Model apapun bentuk kentutnya batal wudu. Sampai dibahas fikih ke situ coba. Sampai jenis kentut pun mau dikasih tahu batal wudu ini. Semuanya. Bagaimanapun bentuknya tetap batal wudu. Oh, itu. Jadi kita di dalam hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW memperindahkan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya sempurna penghambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan tuh kita punya sholat itu dengan rapi, dengan bagus, dengan semua bagus. Sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang adab etika dalam sholat. Makanya kita ini secara mazhab Syafi'i tidak akan pernah sah sholat itu kalau dia tidak pernah tahu hukum rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat. Nggak dia tahu, nggak sah sholat. Apalagi kalau sholatnya ikut-ikutan. Dia nggak tahu syarat sholat itu harus mengetahui mana sunnah, mana fardu. Mana fardu, mana sunnah. Harus tahu. Makanya kita ini pergi ngaji. Biar bagaimanapun harus ngaji, paling minimal hukum ibadah dalam fikih kita paham. Paling minimal, paling sedikit. Dosa dulu jinayat, buyu, repot sekali itu nanti. Apalagi macam kita tua-tua begini nih. Kita belajar bab ibadah saja sudah insya Allah aman. Bab ibadah saja. Ini alhamdulillah saya dengar Ustaz Latif sudah ngajar Safinatun Najah, masya Allah. Tapi ujian pergi ke majelis-majelis begitu tuh taklim, cobaannya juga ada. Apalagi kalau sudah mau keluar pintu mes, ya Allah hujan. Keluar dia, cuma tangannya saja. Hoi hujan. Sebentar lagi lebat nih. Minggu depan lah ujian. Tapi kalau acara band
hujan, tapi tidak lama berhenti nih. Musibah. Lebih dia kuatkan itu kalau baca raben daripada pengajian taklim agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terbalik. Kalau sudah masalah hukum fikih, kata Syekh Izzi Muhammad Izzi Al-Ahdal Mufti Zabid, beliau mengatakan orang belajar fikih itu suka enggak betah dia. Oh iya, enggak betah. Kenapa enggak betah? Karena setan itu berusaha bagaimana supaya dia dikasih gelisah duduk di majelis-majelis fikih, supaya dia jahil terus dalam ibadah kepada Allah SWT. Jadi kalau kita belajar fikih kadang bosan, gelisah, pengen mau keluar lah, pengen mau cepat selesai lah, pengen inilah, pengen itulah. Kenapa? Setan kasih kita gelisah sampai kita memang betul-betul jahil dalam hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita jaga, harus kita kuatkan iman kita, harus kita tantang terus ujian. Pahalanya itu besar. Apalagi kalau pergi majelis, pergi ke ibadah solat berjamaah, pahalanya besar. Kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala solat itu di hadapan umat Nabi Muhammad, mereka pasti akan saling membunuh. Kenapa? Berebutan pengen di saf yang paling depan, pengen masuk dalam masjid, solat, mengambil pahala yang Allah perlihatkan. Oh, kalau Allah kasih lihat saat ini pahala solat itu, tidak ada umat Nabi Muhammad mati-matian semua ingin berebut solat. Kayak gitulah. Karena besarnya pahala solat, besarnya pahala pengajian, majelis-majelis kita seperti ini, bubar dari majelis mendapatkan pahala. Makanya dalam mengatakan man jalasa min majalisil khair kataballahu lahu bikulli kidamin ibadatu sanah. Barang siapa yang hadir satu perkumpulan, dan perkumpulan itu adalah perkumpulan yang baik, perkumpulan ngaji, ta'lim, fikih, zikir, apa semua. Kemudian dia setiap satu langkahnya menuju majelis itu dengan niat menuntut ilmu, setiap satu langkah mendapatkan pahala ibadah selama 1 tahun. Satu langkah. Satu langkah. Kesini sudah berapa langkah kita? Yang hadir majelis berapa langkah dari mes. Yang beruntung yang di ujung sana tinggal panjang, belum lagi dia mutar-mutar loh. Mutar sampai keringetan di sini, dia paling banyak dapat pahalanya. Yang banyak khawatirnya dia mutar ketemu lagi orang main futsal, duduk nonton. Aduh, dipotong setan niatnya. Ini harus dijaga, harus kita mental kuat, nantang semua apa yang sudah dihalang oleh setan dalam kebaikan. Kita pelan-pelan untuk istiqomah, untuk menghilangkan hal itu. Inilah hikmah dari Maulid Isra Mi'raj Nabi, karena kita menghambakan diri kita dengan Allah dengan sempurna, dengan betul-betul menghambakan diri dalam solat kita khusyuk, dan kita harus mengetahui bagaimana tata cara solat yang betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh guru kalau ingin membahas masalah ibadah, butuh guru yang bisa membahas kita, membimbing kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, kesemangatan dalam ibadah, dan insyaallah semua dosa-dosa kita, kelalaian kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala, dan bubar dari majelis ini nanti insyaallah ditambahkan kesemangatan untuk selalu ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, karena Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Allah, seorang hamba itu bisa dekat dengan Allah orang-orang yang ahli sujud, orang yang benar-benar sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang suka sujud itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad enggak mengatakan orang yang dekat dengan Allah, orang yang di kota datang ke kota Mekah. Kalau orang datang kota Mekah yang bisa dekat dengan Allah, menangislah orang miskin yang enggak mampu ke Mekah. Itu maha adilnya Allah. Makanya kita biar enggak ke Mekah, hanya sujud kita bisa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada ucapan kata silap semua masuk dalam hati. Mohon maaf, mohon ampun. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, lebih khusus saya pribadi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.